Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini kembali ada di tempat ini dan terima kasih buat Bapak Gembala beserta timnya. Dan waktu kemarin saya pulang baru selesai mungkin dari Jakarta ya anaknya ya. Dan hari ini saya tadi bincang bahwa dia sedang menyelesaikan tesisnya. Nah saya enggak tesis-tesisan. Ya, sampai tutup stasnya belum mau buka lagi. Tapi saya enggak selesai-selesai. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Ya, memang mungkin tidak ada kaitannya dengan merdeka. Karena saya percaya kita semua sudah dimerdekakan. Saya ingin berbagi dengan saudara hari ini Matius pasal 8. Matius pasal yang ke-8 kita baca mulai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Dengan judulnya di situ angin ribut diredakan. Ya, mungkin di depan ada supaya kita sama-sama membacanya dengan suara yang terdengar. 2, ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu munafik ya. Untuk hari-hari ini ada banyak kejutan-kejutan yang sedang kita alami. Ya, dan memang firman Tuhan sudah menyampaikan itu kepada kita. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, di satu pihak kita berkata di gereja kita tenang. Tapi kalau kita sedang berhadapan dengan situasi kondisi sekarang, kadang-kadang kita juga sudah mulai memakai cara berpikir kita sendiri. Karena kadang-kadang kita mulai berpikir kapan datang pertolongannya. Kalau di gereja kita akan berkata, dari mana pertolonganku? Ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan kondisi sekarang, kadang-kadang kita juga berkata, apa iya? Apa iya? Kita tidak perlu munafik. Tapi sebagai pendeta tentu lebih yakin terhadap firman Tuhan. Daripada pebisnis yang sedang berhadapan dengan bisnisnya, kan begitu. Tapi kita tidak perlu munafik, kita juga mengalami. Saya kebetulan juga ketua Lumban Raja se-Jawa Timur. Dan anggota kami ada 80 kakak, jadi saya tahu pengalaman mereka juga. Dari pengalaman mereka itu saya juga banyak mengerti. Dan saya juga gembala walaupun gereja kecil. Tapi banyak juga saya alami hal-hal yang seperti itu. Bahkan ya saya punya pengalaman 4 tahun yang lalu. Rame-rame jemaat saya harus pindah, 5 kakak pindah. Ya, mungkin dengan segala perkara, dengan segala apa hal ya. Tapi itulah saya bilang kita tidak perlu munafik. Banyak hal yang akan terjadi. Cuman satu yang paling penting menurut saya. Masihkah kita percaya terhadap firman Tuhan? Itu yang paling penting. Nah itulah yang saya ingin ajak saudara untuk merenungkan hari ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini sebenarnya ditulis juga di dalam Markus
di dalam Lukas ditulis, tapi dalam versi yang berbeda. Sebab kalau saudara mengerti sebenarnya setiap Injil itu punya tema. Ya. Injil Matius itu sebenarnya sedang berbicara kepada kita bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan, dan raja itu adalah Immanuel. Simbolnya adalah singa. Ya, simbolnya adalah singa. Jadi ketika ayat ini kita baca dengan sebuah simbol di mana kita memahami bahwa Yesus adalah raja dan sebagai simbolnya adalah singa, maka saudara akan menemukan di mana-mana singa itu tidak pernah ketakutan. Sekalipun gerombolan anjing rame-rame atau yang lebih besar gajah lari bersama, tapi singa mungkin hanya berdiri dan melihat, dan dia tidak akan pernah menunjukkan ketakutannya. Dan itulah juga raja dari Yehuda, ya, yang tidak mungkin pernah takut dalam hal apapun. Nah, berhubung dengan tema itu, jadi kalau Injil Markus itu temanya adalah Yesus adalah kabar baik. Itulah sebabnya Markus pasal 1 disebut di situ, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Tapi kalau Injil Matius dia memulai dengan silsilah bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Ya, cuman saya yang terusik dalam pikiran saya hari-hari ini adalah kenapa kok ditulis maka dari Abraham sampai ini 14 keturunan. Dari Daud sampai ke pembuangan 14 keturunan. Dari pembuangan sampai Yesus Kristus 14 keturunan. Itu mengusik pikiran saya hari ini. Karena saya percaya Tuhan akan segera datang. Saya sangat percaya Tuhan segera akan datang. Kalau saudara mengingat pelajaran GPDI zaman Bien, ada 6 hari kerja. Dan memang itu yang Tuhan kasih ukuran kan. Hari ke-7 istirahat. Di kitab Ibrani juga disinggung itu. 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Masih ada hari ke-7 yang lain, yaitu tentang surga. Kan begitu ya. Nah, 6 hari ini dibagi 3. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. 6 hari itu dibagi 3, jadi setiap peristiwa zaman Bapa itu 2000 tahun. Zaman Anak 2000 tahun. Zaman Roh Kudus itu 2000 tahun. Dan saya sudah mencoba menghitung dalam kitab Kejadian, mulai dari Adam sampai kepada Abraham, itu memang tidak jauh dari 2000. Tidak jauh. Dari zamannya Ishak lahir sampai Yesus lahir, tidak juga jauh dari 2000. Nah, pertanyaan saya, kalau yang 2 itu sudah digenapi, nah piye yang sitokne zaman Anak ini? Dan saudara tahu kalau itu digenapi, saudara tahu zaman Roh Kudus itu, Roh Kudus turun tahun berapa? Roh Kudus turun ke dunia itu tahun berapa? Kurang lebih tahun 34. Kalau 2000 tahun dari 34. Kurang lebih 9 tahun lagi. Iya kan? Tahun 2034 kan? Kalau tapi saya tidak seperti orang yang di Jakarta dulu. Wah, tinggal 9 tahun, enggak usah susah-susah enggak. Karena firman Tuhan berkata, hamba yang setia adalah hamba yang didapati melakukan tugasnya. Itulah hamba yang setia.
Jadi kalau sekalipun Yesus akan datang 9 tahun lagi, anakmu, cucumu tetap sekolahkan di sekolah yang baik. Ya kan? Sekalipun 9 tahun lagi datang, tetap bekerja segiat mungkin. Ya, karena apa? Yang berbahagia adalah yang didapati sedang bekerja, bukan sedang nganggur. Nah itu, jadi jangan sampai karena Tuhan Yesus mau datang, kemudian tidak mikiri lagi apa-apa. Ya kalau datang, karena ada 10 anak gadis. Perumpamaannya, 5 yang gadis yang bodoh, 5 gadis yang pandai. 5 gadis bodoh itu disebut bodoh karena disebut, pasti Tuhan datang, minyak tidak disediakan. Apa itu minyak? Tidak nyekolahkan anak, tidak bekerja dengan baik, tidak mikiri yang lain. Jadi minyaknya di anggur notok gitu ya. Akhirnya ketika datang agak lama, tidak datang tepat waktu, rodok bengi, minyaknya entek. Dan Yesus datang, minyak mereka tidak layak untuk menghadiri Tuhan. Dan akhirnya, karena itu saudara, kita tetap percaya Tuhan tidak lama akan datang. Tanda-tanda sudah jelas. Karena itu siapkanlah dirimu untuk kedatangan Tuhan. Tetapi tetap harus bijak. Sediakan juga minyak. Kalau dia lebih lama datang, tetap anak cucu kita harus diperhatikan kehidupannya. Amin. Jadi ini mengganggu pikiran saya sebenarnya. Kenapa kok ada 3 kali 14 keturunan? Apa hubungannya kalau saudara baca pasal 1 itu? Tetapi sekali lagi, itulah Injil Matius. Injil Matius ingin menjelaskan Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Simbolnya singa. Singa tidak akan pernah ketakutan di bidang apapun. Nah itu dia. Nah menarik sekali kalau saudara melihat. Nah ketika kita belajar dari Matius, Markus, Lukas. Maka saudara akan melihat, kita baca di ayat 24 itu. Ini satu kata yang penting. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Nah yang bagian terakhir ini saya ingin kita baca sama-sama 2. Ya. Tetapi Yesus tidur. Nah coba baca di Markus tidak ada kata tetapi Yesus tidur. Coba baca di Injil Lukas tidak ada kata tetapi Yesus tidur. Kata tetapi ini menjadi sangat penting. Saudara tahu kalau semua orang ini sedang tidur. Tetapi Pak Gembala tidak. Itu menunjukkan sebuah apa saudara? Kata tetapi itu. Nah ini berkaitan saudara. Saudara lihat bahwa Yesus singa dari Yehuda tidak pernah ketakutan. Bayangkan gelombang yang begitu besar, topan yang begitu besar. Tapi kata-kata ini menarik bagi saya. Tetapi Yesus bisa tidur itu. Mana ada orang di dalam gelombang yang besar bisa tidur. Saya mau saksi sedikit. Kira-kira tahun yang lalu, bulan 4. Ya saya dikejutkan dengan sebuah pengalaman. Karena ternyata di luar pengetahuan saya, istri saya itu pinjam pinjol 180 juta. Bulan 4 itu saya harus bayar 62 juta. Saya tidak punya duit sama sekali.
Saya sudah pernah juga istri saya itu ngintek uang sekitar 160, tapi karena uang tidak utang saya tidak terlalu pusing. Tapi kalau sudah utang, nah repot ini. Mobil belum lunas, mau dijual soro. Nah memang waktu itu ya, itulah Tuhan itu luar biasa. Mulai Januari saya itu kepingin sekali doa jam 3 pagi. Jadi setiap jam 3 pagi saya pergi ke gereja, doa sendiri. Jam 5 saya pulang ke rumah mengajak istri dan anak doa. Karena sekalipun saya sudah doa di gereja, tapi kan doa bersama istri belum. Saya harus pulang jam 5 dan pergi doa di gereja. Sampai bulan 4 tiba waktunya itu, masalah itu. Saya mau bangun jam 3 itu, ternyata istri saya sudah bangun. Waktu saya ngangkat kepala dia bilang, "Pak, saya mau jujur." Kaget juga saya kan. Dia mau bilang jujur apa ini? Tentang apa? Ternyata malam itu dia tidak bisa tidur. Karena tidak mungkin bisa lagi bayar utang yang sebesar itu. Kurang berapa minggu harus bayar 64 juta. Bingung saya. Dan ketika dia cerita, akhirnya saya menangis juga, saya bingung juga. Saya naik ke atas ke anak saya, cerita. Dan anak saya peluk saya dan berkata, "Tenang Pak, berdoa, tenang." Nah memang anak-anak pendeta sekarang, anak-anak pendeta yang luar biasa. Kalau saya lihat Stephen, Joshua, ya luar biasa. Anak saya juga namanya kebetulan Joshua juga. Saya kadang-kadang jengkel juga lihat dia itu ya. Tapi dalam hal itu saya memuji dia sangat luar biasa. Dia peluk saya dan berkata, "Tenang Pak, banyak doa." Dan saya berdoa. Yang saya ingin ceritakan, saudara. Suatu saat ketika istri saya sudah cerita itu ya, saya 1 minggu tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa tidur seperti itu, saudara? 64 juta saya harus bayar, enggak tahu bagaimana. Saya jual mobil saya belum bisa karena belum lunas. Masih di BRI. Waduh, setengah mati. Kemudian ternyata coba-coba jual, tapi akhirnya juga saya hampir kena tipu. Nah ini luar biasa ya. Saya ternyata ada orang Pakistan kalau enggak salah. Logat Pakistan. Tapi sudah lama di Indonesia. Mungkin jaringan penipu. Waktu itu punya tawar, mobilnya mau ditawar. Oke. Tapi akhirnya kemudian ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi supaya mobil itu tidak jadi. Karena mungkin dia juga adalah sesuatu yang akan terjadi dalam diri saya. Nah waktu itu hampir tertipu. Anak saya berkata, "Jantung saya ini tidak enak Pak." Oh iya tak. Ya wes, saya bilang tidak jadi dijual. Jadi selama itu terjadi saya tidak bisa tidur kan. Dengan masalah yang seperti itu tidak bisa tidur. Nah saya tiba-tiba malam itu istri saya itu tidur dan ngorok. Jengkelnya saya setengah mati. Bayangkan saudara, kau yang bikin masalah bisa tidur. Aku tidak bisa tidur saudara. Tapi luar biasa disitulah Tuhan berbicara di dalam hidup saya. Tuhan itu bilang begini, "Justru istrimu itu yang betul. Kan sudah diserahkan kepada suami, ngapain dia pusing lagi?" Saya itu baru ngeh. Lo bayangkan saudara, jengkelnya saya setengah mati. Sementara dia ngorok, saya benci setengah mati. Tapi Tuhan bicara begini sama saya. Justru istrimu itu yang betul. Sudah diserahkan suami, ngapain lagi? Pusing. Dia ngorok. Artinya sepertinya Tuhan ingin berkata kepada saya begini. Kamu kan sudah berdoa. Kok enggak percaya? Itu loh saudara.
Saya ingin katakan tadi, banyak kali kita hanya ingin bicara, ya munafik lah, tidak ada masalah yang kita bisa bikin tidur. Tapi Yesus bisa tidur. Itu yang saya mau cerita. Singa dari Yehuda itu tidak bisa terganggu sekalipun gerombolan apapun. Gelombang bagaimanapun yang datang. Dia bisa tidur. Tapi saya tadi tidak bisa tidur. Ketawa saya dalam hati. Tapi sejak malam itu, saya mulai percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Nah itu loh saudara. Dan ternyata memang Tuhan tolong saya. Saya sudah menawarkan rumah saya itu, bahkan keluarga. Keluarga saya kan orang-orang Batak yang pernah kepala PLN Surabaya. Pernah. Saya bilang, Lek, beli no rumahku. Wis bayar 200 sek saiki. Karena utang saya kan 180. Bayar 200 sek. Kapan saja lunasi selesai, bayar 500 saja. Padahal itu 500 itu jual murah sebenarnya. Tapi tidak payu-payu zaman saiki. Jual rumah angel. Akhirnya saudara, tidak ada yang beli. Tetangga saya juga saya tawarkan, tidak ada. Makanya saya kan pusing. Tapi memang tidak bisa tidur saudara. Tapi Tuhan kita itu hidup. Saya percaya memang Tuhan itu hidup. Ketika saya mendengarkan istri saya itu ngorok. Saya sakit hati, saya jengkel. Dan Tuhan bicara kepada saya. Justru dia yang benar. Saya mulai percaya. Bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan sampai hari ini saya sangat yakin. Tuhan sudah tolong, pasti diselesaikan dengan baik. Walaupun masih ada utangnya kan gitu. Gak mungkin utang gak dibayar. Dan saya menemukan hidup saya sudah berubah. Itu yang luar biasa bagi saya. Saya ini secara sadar sebenarnya saya bisa punya pikiran begini. Yang ngutang kan kamu bukan aku. Kan bisa saja saya bilang. Tidak ada urusan. Debt collector mau datang itu kan tidak ada urusan saya. Waktu kamu pinjem, waktu kamu ngasih minjamnya kan tidak tanya saya. Saya bisa lepas sebenarnya. Tapi apa iya pendeta modelnya begitu? Saya tidak membiarkan istri saya stres. Saya tidak marah. Saya tidak ini. Tapi luar biasa hari ini istri saya berkata, aku tahu kamu pendeta. Suatu saat saya tanya dia, menurut kamu apakah saya termasuk hamba Tuhan yang baik? Dan dia bilang, termasuk. Ada orang di sini yang berani tanya istrinya berdua loh ya. Menurut kamu, aku ini termasuk suami yang baik enggak? Suatu saat anak saya juga bertanya, dia bilang begini sama saya, Pak saya mau sharing. Oke, tapi sebelum sharing saya mau tanya kamu dulu. Menurut kamu, saya ini termasuk pendeta yang baik apa enggak? Benar enggak? Nah itu yang saya tanya. Jangan saya bilang cerita nanti padahal kamu tidak menganggap saya sebagai hamba Tuhan yang baik. Dan anak saya juga berkata, termasuk. Itu luar biasa. Sejak peristiwa itu, istri saya sangat percaya bahwa saya hamba Tuhan. Dan saya menemukan diri saya berubah. Itu luar biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Yesus tidur, bisa tenang. Itu adalah singa dari Yehuda. Saudara tahu? Nah, apa beda saudara dengan Tuhan Yesus? Apa persamaannya? Kita perlu tahu juga supaya kita nyaman, kita mengerti, kita bisa mengimani. Menurut saudara, apa persamaan kita dengan Tuhan? Tuhan Yesus dalam hal ini. Saudara tahu Yesus itu adalah Allah. Tapi jangan lupa dia telah menjadi manusia.
Memang betul dia adalah Allah, tapi jangan lupa dia telah menjadi manusia. Kalau dia sudah menjadi manusia, tidak sepenuhnya kealahan itu lagi dia bisa lakukan. Karena dia tidak bisa pungkiri bahwa dia adalah manusia. Nah kalau kita, siapa kita? Kita adalah manusia yang disertai oleh Allah, Immanuel. Halo? Kalau dalam pengalaman bedanya apa? Hah? Ini loh yang saya bisa mengerti ayat ini sangat luar biasa ternyata. Yesus memang Allah, tapi jangan lupa dia sudah menjadi manusia. Kita memang manusia, tapi jangan lupa Immanuel. Oh saudara, jangan takut dengan keadaan sekarang. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Gelombang boleh datang. Masalah besar boleh datang. Tapi saya ingin katakan, kita ini adalah manusia Immanuel. Tuhan berjanji sampai akhir zaman, aku menyertai kamu. Ini loh yang luar biasa. Itulah sebabnya Yesus menegur. Mengapa kamu takut? Ini kaitannya dengan itu loh saudara. Karena itulah Yesus menegur ketakutan mereka. Bukankah kita sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali adalah Immanuel? Jadi untuk apa kita takut? Kecuali kalau kita bangun tembok. Yesaya 53. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah adalah dosa. Kecuali kita membangun tembok. Sehingga tidak terjadi Immanuel. Tapi selama Immanuel itu, kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Percayalah saudara. Singa dari Yehuda itu ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Saya ingin kasih tahu saudara, dunia ini tidak akan semakin baik. Tapi kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Allah beserta kita. Amin. Ini loh ayat ini sedang menceritakan kepada kita. Kenapa dia bisa tidur? Tidak ada ketakutan di singa Yehuda. Raja yang dijanjikan itu tidak ada ketakutan. Dan kita adalah Immanuel. Tuhan beserta. Mari tundukkan kepala.